Pemirsa, pasangan suami istri pemotor menghindari razia justisi di Gambir, Jakarta karena tidak menggunakan masker. Dan tidak hanya pengendara motor, penjual jamu keliling juga disanksi karena tidak memakai masker dengan benar. Pengendara motor ini hendak kabur saat razia justisi di Gambir, Jawa Barat. Ia tengah membonceng istrinya yang tidak memakai masker. Namun pasangan ini tetap dihentikan dan istri pengendara motor disanksi sosial. Petugas juga menindak penjual jamu keliling yang sempat kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Meski beralasan sesak memakai masker saat bersepeda, penjual jamu ini tetap disanksi sosial. Habis gimana ya, tadi ngap terus apa gitu. Pak, sini Pak. Bunda jualan apa ini? Jamu. Jamu. Jadi tadi nggak pakai masker, mengap-mengap. Ngap, ya sempit gitu. Lebih dari 20 pengendara motor disanksi sosial karena tidak memakai masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan moda transportasi termasuk KRL mulai hari ini hanya beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah penumpang pun meminta Pemprov DKI meninjau ulang pembatasan operasional moda transportasi KRL. Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 64 tahun 2020 yang mengatur semua penyelenggara transportasi massal termasuk KRL komuter lain beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Peraturan berlaku hari ini 20 Desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021. Pengaturan disesuaikan dengan kebijakan pengetatan pelarangan kerumunan dan perayaan Tahun Baru. Pengguna moda transportasi KRL keberatan dengan terbatasnya operasional karena akan menambah biaya perjalanan pulang pergi kerja. Mendukung pemerintah, apapun keputusan pemerintah kami mendukung. Tapi itu juga harus dikaji, jangan dampaknya ke masyarakat yang menengah ke bawah ini sangat mengalami kesulitan. Untuk saat antisipasinya mungkin ada satu kebijakan dari pemerintah, batas waktu tetap bisa dikasihkan kelonggaran, jangan ngepres karena kadang-kadang orang pulang kerja jam 8 itu belum tentu sampai di rumah. Kalau misal di Jakarta sendiri kan memang itu menjadi moda transportasi yang cukup penting ya gitu. Apalagi bisa dikatakan bahwa jam segitu masih banyak sekali mobilitas seperti mungkin saya dan teman-teman saya yang dinas shift di rumah sakit. Ketika dinas sore kita pulangnya jam 8:30, otomatis kan kita yang pengguna moda transportasi KRL ini ya nggak bisa memanfaatkan itu. Sementara itu, pemirsa, mulai hari ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien COVID-19 tanpa gejala. Hal tersebut diberlakukan karena penuhnya kapasitas ruangan di Wisma Atlet. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran mulai hari ini sementara tidak menerima pasien COVID-19 tanpa gejala. Hal ini disampaikan Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Letkol Laut M. Arifin, yang mengatakan bahwa kapasitas seluruh tower Wisma Atlet sudah hampir penuh, khususnya tower bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Menurutnya pada bulan Desember ini jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani karantina dan perawatan terus melonjak. Saat ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran mencapai 4.000 pasien. Dan sementara itu, pemirsa, penerapan wajib tes antigen bagi masyarakat dari dan ke wilayah DKI Jakarta mempengaruhi jumlah penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Jumlah penumpang bus menurun karena aturan wajib rapid tes antigen jelang libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat yang ingin bepergian dengan bis antar kota antar provinsi dari dan ke wilayah DKI Jakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru wajib menunjukkan hasil rapid test antigen.
Di Terminal Bis Kalideres, Jakarta Barat, penerapan aturan baru tersebut mempengaruhi jumlah penumpang bus. Wajib rapid test antigen menyebabkan penurunan calon penumpang bus hingga 50%. Biaya rapid test dinilai lebih mahal dibanding tarif bus. Ya harapannya nggak apa-apa misalnya rapid test atau antigen, cuman harganya dikurangin lah. Yang penting kan untuk kita selama ini mengikuti peraturan protokol atau kesehatan lah kita intinya. Selama kita masih itu kita insya Allah itu. Kalau untuk penurunan memang dari kemarin ya, cuman kita dari Dinas Perhubungan DKI maupun dari Pemprov DKI kita mengupayakan bagaimana supaya persyaratan itu tetap dipatuhi. Pihak Terminal Kalideres akan mengajukan keringanan kepada pemerintah untuk layanan rapid test antigen gratis di terminal saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon penumpang mengantri rapid test antigen di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian penumpang mengeluhkan adanya tambahan biaya perjalanan akibat kewajiban tes tersebut. Hari kedua pemberlakuan wajib rapid test antigen, calon penumpang mengantri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mulai Jumat 18 Desember, rapid test antigen dipatok Rp200.000, rapid test antibody Rp85.000, dan PCR test Rp800.000. Sejumlah penumpang mengeluh karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk tes sebagai syarat wajib perjalanan. Iya, aku tahu ini kan mendadak ya. Kemarin khususnya yang buat ke Bali itu baru dikeluarin aturannya tanggal 17, harus PCR. Sebelumnya kan kita cuma nyiapin budget buat rapid. Tapi begitu tahu kebijakannya harus swab, jadi kan kita harus ekstra siapin budget gitu. Setuju nggak setuju sih, untuk mencegah corona bertambah sih iya. Cuman yang waktu kita mau liburannya juga kayak susah buat dapat antrian rapid testnya ini, soalnya kerja juga kan. Jadi untuk dapat hari yang tepat buat rapid itu kan emang harus H-2 kan, nggak bisa jauh-jauh hari. Sebagian penumpang bahkan membatalkan penerbangan dan menukar kembali tiket lantaran biaya tes yang dinilai mahal. Dari Tangerang, Banten, Luis Ayu, AD, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah daerah juga mewajibkan rapid test antigen bagi masyarakat yang akan memasuki daerahnya jelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan aturan baru dari pemerintah diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat yang akan bepergian keluar kota jelang libur Natal dan Tahun Baru mendatangi layanan rapid test antigen di lapangan parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya. Layanan rapid test antigen yang dibuka pagi hari ini juga didatangi masyarakat yang akan bepergian keluar kota melalui jalur darat atau laut. Dengan biaya rapid test antigen sebesar Rp170.000 dan hasilnya bisa ditunggu, masyarakat rela antri dan menunggu hasil sekitar 1,5 jam. Ke Jakarta. Ke Jakarta, ya. Ketentuan baru ini gimana, Pak? Tidak ada masalah sih. Yang penting di bandara semua tersedia, kita bebas lah. Tidak dipersulit intinya di situ. Ke Bali, kalau lewat darat kita pakai antigen. Ya emang biasa sih, saya udah tahu. Tadi saya mau rapid dulu dari Jakarta sebenarnya. Ya karena memang masuk ke Balinya pakai itu aja sih, syaratnya aja. Di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, wisatawan mulai berdatangan. Kendaraan wisatawan memadati kapal penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Meski masuk Provinsi Bali wajib rapid test antigen, tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak membawa surat hasil pemeriksaan rapid test antigen, wajib rapid test antigen di pelabuhan dengan biaya sebesar Rp250.000 per orang. Praktis kan nggak perlu, kalau di tempat sendiri di kota masing-masing kan kadang susah carinya dan antrinya juga lama, di sini kan praktis. Pemerintah sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali menerapkan kewajiban rapid test antigen bagi masyarakat yang akan memasuki daerahnya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Jembrana, Bali, Pramono Putra dan Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Liverpool pecundangi tuan rumah Crystal Palace 7 gol tanpa balas. Dan pemirsa, informasi olahraga akan kami hadirkan saja. Tetaplah di iNews Pagi.